Seperti biasa mengawali khotbah saya suka untuk mengajak Anda sekalian mengatakan di kanan kiri Anda jangan tidur. Mengapa demikian? Karena salah satu tempat yang sangat enak orang Katolik tidur saat misa, apalagi saat khotbah, dan juga suasana seperti ini ya, sejuk. Biasanya di rumah orang minum obat tidur 2-3 butir nggak bisa tidur. Tapi kalau datang di gereja, begitu duduk 10 menit langsung hatiku tenang berada dekatmu, kaulah sandaran hidupku. Ya. Benar nggak ya? Benar. Di sini sih nggak ada ya, nggak ada yang ngaku maksudnya ya. Benar. Yang kedua adalah katakan kanan kiri Anda jangan suka lihat jam. Ini juga salah satu kebiasaan orang Katolik kalau misa suka sekali lihat jam. Tapi kalau di mall, di tempat makan, di tempat rekreasi, sekalipun pakai jam dia anggap nggak ada jam. Tapi kalau di gereja sedikit-sedikit, apalagi kalau romo khotbahnya lama, gitu ya. Jadi 2 itu ya, jangan tidur dan jangan lihat. Ya, setuju? Kalau nggak setuju saya pulang. Baik, saya itu senang Anda beribadah di tempat ini ya. Saya terpikir nanti mungkin tahun-tahun depan kalau bangun gereja, mendingan bangun mall dulu baru kasih gereja. Ya. Enak ternyata kalau ada gereja di mall ya, kita datang kita bisa cuci mata dulu gitu, mampir-mampir dulu, mungkin misalnya jam 12 datanya jam 10 deh, bisa mampir sebentar juga pulang begitu, sebelum ke rumah mampir-mampir dulu ya. Mungkin kalau di mall kayaknya umatnya banyak yang datangnya, seperti ini banyak, seperti ini sudah seperti satu paroki ini datangnya banyak. Mungkin kita akan konsepkan gereja konsep mall, baru di mall itu ada gerejanya. Romonya juga dia punya pastoran di mall supaya kalau umat nggak datang ya dia jalan-jalan juga di keliling-keliling ya. Baik, umat yang terkasih dalam Tuhan, di hari Jumat pertama ini beberapa pesan rohani untuk kita semua dari 2 bacaan yang kita dengarkan pada kesempatan ini. Ya, bacaan pertama punya pesan begini. Saya beri pesan dalam bentuk penggalan lagu saja ya supaya gampang diingat ya. Saya coba sejauh timur dari barat, refnya aja. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Selamat beristirahat. Lagu ini bagus, dia punya pesan hampir sama dengan bacaan pertama kita dengarkan tadi, bahwa Tuhan itu tidak memandang kehinaan kita, Tuhan tidak memandang kelemahan kita, bahkan Tuhan tidak memandang dosa-dosa kita. Tetapi kalau kita berani untuk meninggalkan dosa kita, meninggalkan kelemahan kita, dikatakan oleh Tuhan, kamu akan hidup kembali. Karena apa? Karena kalau Tuhan menghitung-hitung kesalahan kita, teman, tidak ada yang bertahan di hadapan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan hitung-hitung kesalahan manusia, tidak ada berani dapat bertahan, termasuk para romo juga. Tidak ada berani bertahan. Karena apa? Karena kita ini manusia lemah, penuh kekurangan dan kelemahan. Sering mulut kita berkata-kata berkat, tapi sering mulut kita juga mengumpat orang lain, mencaci maki orang lain. Sering hati kita mencinta orang lain, mengasihi orang lain, mengasihi suami kita, tapi kadang hati kita juga bisa membenci pasangan hidup kita, orang-orang di sekitar kita.
Karena itu kadang ya orang yang menikah 5 tahun, 10 tahun, mula-mula lagu-lagunya masih enak didengarkan, ya. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tapi kemudian dalam waktu yang lain, ku coba bertahan mendampingi dirimu. Syukur-syukur pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Tetapi memang kalau akhir bulan sih ya kau yang terindah, gitu ya. Saudara dan saudaraku terkasih, apapun adanya kita, sekalipun kadang kita itu setia kepada Tuhan, tapi bacaan pertama memberikan jaminan kepada kita. Kalau kita mau bertobat, kita tidak akan binasa. Kalau kita mau kembali kepada Tuhan, hidup kita tidak akan sia-sia. Karena itu Tuhan ingatkan kepada kita, kalau dalam hidup ini sebagai anak-anak Allah, kita rajin berbuat baik, kita kembali ke jalan Tuhan, masa prapaskah ini, maka hidup Tuhan sudah sediakan untuk saudara. Amin. Karena itu bacaan pertama hari ini bagus sekali untuk kita sekalian. Jadi masa prapaskah ini masa di mana kita menyadarkan kembali hati kita, betapa besar kasih pengampunan Tuhan dalam hidup kita. Dan itu Allah sudah nyatakan dalam hati Yesus yang Maha Kudus. Hati Yesus itu kalau kita lihat, ya kalau kita lihat ada beda hati Yesus dan hati kedondong, ya. Hati, tahu nggak buah kedondong? Kalau nggak tahu nanti kita mampir toko buah, saya tunjukin. Tahu nggak hati kedondong? Hati, kalau buah kedondong itu dia punya duri ada di dalam. Dia punya luar itu kinclong. Kinclong seperti ibu-ibu di sini punya wajah-wajah kinclong semua. Bagus. Nggak tahu pakai skincare apa ini. Lisa pakai skincare apa kamu? Kinclong banget. Ya, kedondong itu bagian luarnya kinclong banget, tapi dalamnya sayang penuh dengan duri. Kadang kita punya hati pun seperti itu. Wajah kita kinclong banget, bagus banget, tapi sayang hati kita kadang penuh dengan duri. Kita punya wajah, kita punya senyum, kita punya menata, apalagi sekarang kan kalau ibu-ibu kan kemana-mana, bapak-bapak juga ya, bukan cuma ibu-ibu loh, bapak-bapak juga. Kita rapi-rapi, keren-keren, tapi kadang hati kita penuh dengan apa? Duri, duri kebencian, duri iri hati dan sebagainya. Hati Yesus lain. Dia punya duri ada di, durinya di luar. Dia punya hati tulus, siap terluka. Dia punya hati tulus, siap ditikam dengan tombak. Dia punya hati tulus, ditikam dengan duri-duri. Duri-duri itu adalah gambaran hidup kita yang terkadang sering menusuk-nusuk hati Tuhan, menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah lupakan kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu tempatkan kita dalam hatinya yang paling dalam. Mengapa? Karena kita terlalu berharga di mata Tuhan. Amin. Katakan kanan kiri Anda, kita berharga di mata Tuhan. Cepat. Okay. Yang tidak mengucapkan ada kelainan. Yang tidak mengucapkan ada kelainan karena sudah diucapkan nggak mau lakukan, ya. Kita terlalu berharga di mata Tuhan. Karena itu memang Yesaya punya bacaan sangat bagus untuk kita semua pada hari ini. Jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan kebenaran, dikatakan di sana, ia pasti hidup. Firman Tuhan berkata begitu. Tapi orang yang tidak melakukan kebenaran, orang yang tidak melakukan keadilan, dia akan dihukum. Dan bahkan Injil katakan, yuk jangan membunuh saudaramu. Engkau marah saja saudaramu, Yesus katakan dia harus dihukum, ya. Siapa di sini yang suka marah-marah? Katakan. Yang suka marah-marah katakan. Bagus, saya laporkan ke pastor paroki Anda, bagus umatku nggak pernah marah-marah. Pastor paroki kalian ini semua di Trinitas ya? Romo Rudi, SMI, Romo Bono ya? Oh Romo Bono ya, saya nanti telepon Romo Bono, umatku luar biasa banget. Nggak ada yang marah-marah, semua baik. Ya, jadi saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil punya pesan hari ini bagus, sederhana. Jangan marah-marah, jangan katakan jahil saudaramu, jangan katakan kafir. Kadang kan kita suka mentang-mentang sudah rajin ke gereja,
ikut PD, ikut Legio Maria, ikut apa lagi tadi saya dengar istilah dari ibu ini apa? Leksionarium apa tadi? Apa ibu LE apa LE singkatan dari apa? Legio Ekaristi. Legio Maria. Saya tadi bilang, wih luar biasa banget ini umat Islam, banyak kegiatan rohani. Saya bilang hati-hati jangan lewat surga. Kegiatan rohaninya begitu banyak sekali, hati-hati jangan surga sudah lewat. Ya. Tapi saya bersyukur sekali bahwa umat ini setia untuk dekat di depan Tuhan. Pesannya sederhana, jangan yuk katain kata-katamu kafir, jangan katakan teman-temanmu jahil, jangan marah-marah sama istri, sama suami, sama anak-anak. Kalau seandainya dia marah-marah di rumah, jangan yuk balas marah. Kalau dia marah-marah, suamimu kamu panggil sini, kasih salib di mulut. Kalau begitu ya. Jadi kalau istrimu di rumah bawel marah-marah, jangan you balas marah. Kamu gimana? Kamu marah juga, ribut di rumah itu pasti ribut. Nanti tetangga dengar, nanti Romo juga jadi masalah. Romo suami saya suka marah-marah. Saya kalau ada obat datang Romo suami saya suka marah-marah. Kamu panggil sama dia. Kemudian kalau kamu panggil dia, kamu langsung urapi mulutnya. Bisa. Kalau memang minyak urapan gak ada, pakai minyak kelapa. Ya, dia bertobat. Ya. Jadi saudara sudah terkasih dalam Tuhan, di hari Jumat yang pertama ini pesan kedua untuk kita, ya, kita belajar dari hati Yesus yang Maha Kudus. Kita memiliki hati yang lemah lembut, hati yang sabar. Seandainya Allah itu nggak sabar pada kita, sudah lama kita binasa. Benar, kalau Allah nggak sabar, sudah lama kita binasa. Para Romo pasti binasa, apalagi kalian. Nah, seperti itu. Ya, syukur Tuhan itu sabar. Salah satu kualitas Allah itu yang tidak ada tandingannya yaitu kesabarannya. Bahkan Dia itu lihat kita semua siapnya. Dia tahu kita semua gimana. Dia tahu sampai yang matanya lihat Romo, sampai yang matanya merem. Dia tahu. Bayangkan kalau Tuhan datang, kamu jangan merem loh, kamu merem loh. Tapi Tuhan nggak lakukan itu. Nanti kita akan lihat pada perayaan Paskah nanti, pada hari Kamis Putih Jumat Agung. Dia itu sabar, bayangkan dituduh-tuduh, ditampar, dia nggak balas, dia nggak punya salah, dia nggak berdosa, dihadapkan di hadapan Pilatus, dia punya hak membela, dia anak Allah, saya anak Allah, memang siapa kau? Langsung jatuh itu Pilatus, nggak ada apa-apa. Dia kan nggak cerita Injil waktu mereka mau tangkap sama dia, waktu Yudas datang dalam tes lain, dia cuma tanya siapa kamu cari? Rebah. Dia cuma bilang itu rebah loh. Dia cuma siapa yang kalian cari? Jatuh itu orang-orang. Baiklah kalau dia bilang terus siapa kamu cari? Rebah, rebah, rebah. Mati kau, mati sudah. Habis. Cuma Allah itu sangat sabar pada kita manusia. Karena itu di Jumat pertama ini mari kita belajar memiliki kesabaran hati Tuhan. Kesabaran hati Allah, kesetiaan hati Allah untuk apa? Untuk hidup kita bisa menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi suami, bagi istri kita. Sabar tentu tidak berarti kemudian kita biarkan. Sabar berarti terus menerus seperti Allah, mencari jalan, mendengarkan suara Roh, mengikut pikiran yang baik untuk mengarahkan hidup kita, keluarga kita ke jalan yang benar. Amin. Pesan yang terakhir, ya. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Oh pakai begitu ya? Gitu ya? Enggak ya? Mumpung masih ada, dikatakan dalam akhir bacaan Injil, dia katakan begini, kalau you bawa persembahan kepada Tuhan, kalau you ingat ada saudaramu yang engkau sakiti hatinya, lepaskanlah itu di depan mezbah dan you pergi berdamai dulu. Jangan sampai you sudah bawa, you dilaporkan, you ditahan, dimasukkan dalam penjara. Artinya mumpung masih ada waktu sekarang, you pergi dulu bertobat. Sama seperti kita, mumpung Tuhan masih beri kita kesempatan, Tuhan masih kasih kita waktu saat ini untuk berdamai dengan Tuhan dan sesama. Pakai itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita lupa berdamai, diserahkan, akhirnya kita masuk dalam penjara. Tidak ada artinya lagi, saudara. Karena itu kalau kita sudah tutup mata, Tuhan sudah panggil, ya tinggal keluarga yang doain, kita gak sempat, Tuhan. Jadi mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi, gitu ya. Jadi ada kesempatan, masa prapaskah adalah kesempatan Tuhan berikan kepada kita untuk kumpul
kumpulkan harta surgawi, kumpulkan bekal surgawi, kumpulkan harta rohani itu, supaya ketika waktunya tiba rayakan Paskah, kita menjadi orang-orang singing glory praise the Lord, haleluya, singing glory praise the Lord, haleluya, singing glory praise the Lord, haleluya. Itulah isi hati kita. Amin. Begitu ya, sudah selesai khotbah saya. Mudah-mudahan tidak ada yang tertidur ya. Tidak ada ya? Tidak ada. Bagus, kalau begitu berarti berhasil. Karena kalau Anda tidak berhasil, saya biasa ya, di paroki saya kalau saya lihat umat saya tidur, saya itu nggak marahin, saya teriak khotbah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mereka juga belum bangun, saya nggak marah juga. Saya langsung nyanyikan pada mereka lagu yang bagus ini. Tuhan berikanlah istirahat abadi dan tenang bagi yang tidur. Udah, besok masuk gereja nggak akan tidur lagi dia. Romo, saya takut Romo. Aduh, lagu Romo itu saya nggak bisa tidur tadi malam Romo. Ingat-ingat lagu itu Romo. Makanya jangan tidur di gereja gitu ya. Baik, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.